Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Liza Dwi Sapitri dari kelas 3 PPA jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menceritakan tentang Kampung Al-Munawwar atau biasa dikenal dengan Kampung Arab. Ada 5 pesona Kampung Arab Al-Munawwar Palembang. Berwisata ke suatu tempat tidaklah selalu tentang alam, taman, maupun kuliner-kulinernya saja. Namun, kita bisa saja berwisata ke kampung yang diubah menarik dengan tujuan menonjolkan wisata di daerah sana. Selanjutnya yaitu seperti di Palembang ini yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah Asian Games 2018, di mana memiliki banyak beragam etnis dan budaya di lingkungan masyarakatnya, baik etnis Tionghoa, Arab, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu salah satu wisata yang terkenal di Palembang adalah Kampung Arab Al-Munawwar. Di daerah ini terkenal akan kebudayaannya sehingga menjadikannya populer di Palembang. Bisa dilihat gambarnya. Mau tahu seperti apa Kampung Arab di Palembang ini? Sejarah Kampung Arab Al-Munawwar di Palembang ini, asal mulanya Kampung Arab tidak terlepas dari masa ketika Belanda menduduki Indonesia. Selanjutnya yaitu Belanda melakukan pendekatan kepada etnis Arab pada tahun 1825. Dari pendekatan tersebut menghasilkan seorang pemimpin yang bernama Ahmad Al-Munawwar, yang kemudian diberi pangkat kapten dan wafat tahun 1970. Kampung Arab Al-Munawwar memiliki rumah-rumah tua yang usianya hingga mencapai 300 tahun dan masih kokoh. Hal tersebut dikarenakan rumah-rumah di Kampung Al-Munawwar atau Kampung Arab ini terbuat dari kayu dan batu yang didatangkan langsung dari Eropa. Terdapat 8 dari 17 rumah tua yang masuk ke dalam cagar budaya. Guna menjaga kearifan lokal dilakukan secara rutin agar tetap kokoh dan kebersihannya tetap terjaga. Selanjutnya yaitu modal bangunan di Kampung Arab ini rata-rata klasik semua modelnya. Ini gambarnya. Kampung Al-Munawwar terdapat desain-desain yang arsitektur yang unik, ditambah dengan bangku-bangku kayu dan penataan yang rapi yang membalut suasana tradisional yang ada di kampung ini. Tetapi tidak hanya itu, terdapat juga bangunan-bangunan tua dengan kondisi yang masih asli. Apalagi saat masuk lebih dalam menuju lorong-lorong yang sudah ditata cantik untuk menambah kesan kota tua menjadi amat kental, serta menjadi spot foto terfavorit. Selanjutnya yaitu ciri khas rumah di sini yaitu rumah panggung dengan lantai bawah yang berbahan marmer dengan motif marmer yang unik yang menambah kesan tradisional yang elegan. Selanjutnya yaitu terdapat juga kubah ala Turki yang ditempatkan menghadap ke Sungai Musi untuk menambah kesan Timur Tengah yang kental, sehingga membuat kampung ini lebih cantik. Selanjutnya yaitu budaya yang dimiliki Kampung Arab yaitu Al-Munawwar ini juga unik dan menarik untuk ciri khas. Terdapat hal yang menarik di Kampung Al-Munawwar ini.
yaitu tradisi tradisi yang tidak memperbolehkan anak perempuan menikah dengan orang luar kampung. Namun untuk pria diperbolehkan sebab keturunan ayah sebagai orang Arab kental. Nilai-nilai Islam yang menjadi tiang utama dapat dilihat dari kegiatan sekolah. Hari Jumat merupakan hari libur, namun hari libur sekolah tetap berlangsung, yang membuat Kampung Al-Munawwar menjadi salah satu destinasi wisata religi terbaik di Indonesia, di Kota Palembang. Dari kegiatan kesenian seperti gambus seperti di gambar ini yang dilihat menonjol pada hari tertentu, pada Maulid Nabi, bulan Ramadan, dan pada Tahun Baru Islam. Bisa dilihat dari gambarnya. Yaitu selanjutnya penyambutan warga di kampung ini sangat ramah. Tulisan Al-Munawwar akan menyambut pengunjung yang datang melalui jalur sungai yang terpampang menghadap ke Sungai Musi. Selanjutnya yaitu ketika kita berada di kampung Arab ini, seakan-akan kita merasakan sedang berada di rumah sendiri. Mengapa demikian? Tak lepas dari keramahan dan senyum manis dari penduduk sekitarnya. Demi menghormati penduduk kampung Arab, ada peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung, yaitu kita harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Selanjutnya, kampung Arab Al-Munawwar memiliki kuliner khas yang unik, seperti pada gambar ini. Di kampung ini terdapat makanan khas, yaitu nasi minyak dan campuran kismis, serta lauk pauk seperti gulai kambing, ayam goreng, sayuran, dan buah-buahan. Ini gambarnya. Pengunjung juga akan disuguhkan makanan tersebut dengan tradisi makan bersama secara lesehan dengan hidangan makanan bernuansa Arab, menikmati pemandangan Sungai Musi. Ini gambarnya. Ciri khas kuliner selanjutnya yaitu cagar budaya di kampung Arab atau kampung Al-Munawwar. Rumah di kampung Arab Al-Munawwar yang menjadi cagar budaya. Yang pertama yaitu ada rumah kembang darat. Rumah ini merupakan dua rumah dengan bentuk sama yang saling berhadapan. Posisinya menghadap ke Sungai Musi, dan terdapat lapangan luas sebagai pemisah dengan rumah yang sama menghadap ke utara. Selanjutnya yaitu rumah ini berdinding bata, sedangkan lantai 2 berdinding kayu. Pada lantai atas bagian muka rumah terdapat 3 jendela yang ukurannya menyerupai pintu. Selanjutnya yaitu sedangkan di sisi kiri dan kanan terdapat jendela yang berukuran sekitar sepertiga tinggi dinding. Rumah kembang darat ini sebelah selatan merupakan rumah yang terlebih dahulu dibangun dibandingkan di sebelah utara. Selanjutnya yaitu rumah kembar darat ini yaitu rumah keempat yang dibangun oleh yang diperuntukkan bagi putra keempat Abdurrahman Al-Munawwar, yaitu Al-Habib Hasan Al-Munawwar. Selanjutnya yaitu rumah darat. Rumah darat ini terletak di berhadapan dengan rumah tinggi, berbentuk limas dan berbahan kayu secara keseluruhan. Bentuk lantainya bertingkat dengan bagian-bagian lantai menyerupai rumah limas Palembang. Demikian pula bentuk atapnya berupa piramid,
terpenggal seperti namun bagian pagar tenggalung tidak memakai kisi-kisi. Sebagai gantinya, bagian ini diberikan dinding papan seperti berbeda-beda dengan rumah limas. Bangunan ini tidak memakai dua tangga pada bagian muka rumah. Sebagai gantinya, tangga berbahan batu yang terletak simetris di bagian depan. Selanjutnya, rumah darat ini merupakan rumah yang kedua yang dibangun oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Munawar untuk putra pertamanya Al-Habib Muhammad Al-Munawar. Selanjutnya yaitu rumah tinggi. Rumah ini sangat unik karena berbentuk rumah gudang atau lantai yang tidak tetapi memakai atap limas. Rumah ini berdinding kayu dan bertiang kayu, dan terbagi atas 3 ruangan, yaitu bagian depan, selanjutnya yaitu bagian tengah, bagian belakang. Bagian depan merupakan teras yang terbuka yang bentuknya memanjang selebar bagian muka rumah. Bagian tengah terdiri atas ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tidur. Selanjutnya yaitu bagian belakangnya terdiri dari teras terbuka serupa bengkilas pada rumah limas, ruang makan, ruang dapur, dan ruang belakang. Rumah ini merupakan rumah pertama yang dibangun oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Munawar. Selanjutnya yaitu ada rumah batu yang dibangun pada akhir abad 18. Rumah batu ini tampak berbeda dari arsitektur rumah lain di kampung Al-Munawar. Namun secara struktur ruangan, rumah ini mengadopsi struktur rumah limas. Rumah ini didirikan atas pondasi bata dan beton yang ditinggikan. Selanjutnya yaitu rumah ini juga menjadi tempat penduduk rumah warga di kampung Al-Munawar. Saatnya berlangsung pertempuran 5 hari 5 malam, tepatnya tanggal 1-5 Januari 1947, dan merupakan rumah ketiga yang dibangun oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Munawar, diperuntukkan bagi putra ketiganya, yaitu Al-Habib Ali Al-Munawar. Rumah kaca selanjutnya yaitu rumah kaca yang dibangun pada abad 18. Rumah ini berbentuk rumah gudang pada arsitektur rumah tradisional Palembang. Bentuknya persegi panjang dengan elemen-elemen kaca menjadi penghias di atas jendela-jendela dan pintu-pintunya. Selanjutnya yaitu rumah kaca berfungsi sebagai sekolah, yaitu Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar. Selanjutnya yaitu rumah ini diperuntukkan bagi putri keempat Abdurrahman Al-Munawar, Hababa Robuan Al-Munawar, Peristi Al-Habib bin Ahmad Sehdo, yang lebih dikenal dengan Al-Habib Assegaf. Selanjutnya yaitu rumah kembang laut yang dibangun pada abad 18, yaitu rumah kembar laut merupakan yang dibangun bersebelahan dengan Sungai Musi dengan bentuk sama, diperuntukkan dengan teras atau garang, baik di bagian depan maupun di bagian belakang rumah, dan membentuk teras tertutup. Lantai bawah berdinding batu dan
lantai atas berdinding kayu. Kedua rumah ini dibangun hampir bersama dengan bentuk yang sama. Di bagian selanjutnya yaitu kedua rumah kembar laut terbagi atas 3 bagian, baik lantai bawah maupun atas. Di lantai bawah terdapat teras terbuka di bagian depan. Di bagian tengah terdiri dari ruang tamu dan ruang tidur. Sedangkan bagian belakang terdiri dari teras terbuka. Di bagian belakangan bangunan terdapat bangunan tambahan yang berfungsi sebagai ruang makan dan ruang dapur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.